Power supply switching menjadi overvolt setelah mengganti modul universal gacon. Jadi teman-teman gunakan komponen ini, masalah pun bisa teratasi. Jadi dengan komponen ini, zener dan resistor ini akan kami membuat tutorialnya. Ya, ini modul, ini zener dan ini resistor yang akan kami ganti. Ini sudah dipasang gacung 5 kabel, tapi overvolt. Dan ini adalah komponen yang akan kami jadikan tutorial bagi teman-teman pemula ya. Ini menjadi referensi dalam reparasi. Jadi setelah modul ini kita pasang seperti ini pada power supply switching ini, kita ukur tegangannya ya, sekundernya kita lihat akan kami hidupkan. Dia overvolt menjadi 31,9 ya, 32 lah ini ya, 32 volt. Idealnya dia harus di bawah 28. Ini yang membuat pusing, kenapa dia bisa menjadi overvolt setelah modul diganti. Saya rasa ini adalah tegangan standar minimum ya. Dan di optocoupler juga sudah bekerja pin 1 dan pin 2-nya. Ini adalah tegangan minimum untuk optocouplernya bisa bekerja. Jadi teman-teman, setelah kejadian ini kita tidak usah pusing, jangan khawatir. Kami akan menunjukkan langkah-langkah reparasinya. Dan juga tegangan-tegangan di sini kita lihat sudah ada karena sekundernya sudah bekerja ya. Sekunder ini sudah bekerja. Dan juga ini untuk ujung kontrol sudah ada tegangan. Dan yang ini ya, ini tegangan-tegangan untuk ujung kontrol. Jadi teman-teman, selanjutnya kami matikan dan kami akan memasang kedua komponen yang tadi. Tapi sebelumnya kita ukur dulu kenapa di overvolt pada sirkuit primer. Kita lihat tegangan 300-nya 316, 315. Kita lihat dia sudah stabil. Dan juga pada kabel biru menuju modul universal gacon sudah normal. Dan yang penting adalah ini. Di sini harusnya di bawah 12 volt ya. Dia sampai 15. Ini yang mengakibatkan tegangan sekundernya menjadi overvolt. Tegangan sekundernya menjadi overvolt. Jadi kita kembali, kita ukur di sini, kita lihat, nah ini ya, menjadi overvolt. Karena tegangan itu harus di bawah 12 volt, maksimal 12 volt ya. 11 sampai 12. Nah ini ya, ini zener. Akan kita pasang ke situ ya, sehingga tegangannya jangan 15 volt. Jadi dia seperti ini sebenarnya. Di sini mana ya? Nah ini. Ya ini ya, zener yang ini untuk mendapat 12 volt di sini dan resistor ini. Dan ini akan kita pakai jalur ini. Yang zener ini kita pasang nanti, jalur ini yang akan kita gunakan pada solderan itu yang akan kita pasang kedua komponen ini, zener ini. Tapi nanti ya, dia pasangnya seperti ini ya. Ibaratnya dia segitulah, ibaratnya gini ya. Sama saja seperti itu. Begitu ya teman-teman. Ya ini kalau kita ilustrasikan dia seperti itu, seperti ini.
Kalau kita ilustrasikan dia seperti ini saja dari ground ya. Dari ground menuju ke V start ini ya, ke V startnya gacun seperti ini ya. Dia seperti itu saja kalau kita dekatkan ini biar kelihatan ya, ini ya. Nih. Jadi sender itu dipasang dari ground ini ke elko itu ya, ke elko positif itu. Ya, kita akan menguji coba memasang sendernya di situ dan apa yang akan terjadi ya teman-teman. Kita lihat ini, kami dekatkan ya, seperti ini ya biar jelas. Yang ini resistor ini dicabut, jadi aslinya ini kebakar teman-teman ya. Dan di sini ini groundnya, kita pakai groundnya dari situ, dan ini VCC-nya. Jadi historinya terbakar, dia memakai gacun 3 kabel, terbakar hangus ya, dan transistor finalnya hancur semua karena tegangannya overvolt. Jadi setelah kita pasang seperti ini teman-teman ya, jadi yang 15 tadi setelah kita pasang sender ini, kita lihat dia menjadi berapa volt dan apa akibatnya pada sekundernya. Kami sengaja membuat seperti ini agar kelihatan ya. Kalau komponennya kita pasang di bawah tidak akan kelihatan. Ya. Yang tadi 15 dia menjadi 11,9 karena kami menggunakan zener 12 volt. Seperti itu ya. Ya, kita lihat. Setelah kita pasang zener, tegangannya menjadi 12 volt dan sekundernya bagaimana ya? Di sekunder ini bagaimana? Kita ukur lagi setelah dipasang zener 12 volt. Kita lihat dia malah 0 volt. Ya, dia menaruh 0 volt karena gacunnya tidak bekerja. Gacun itu tidak bekerja. Seperti ini ya. Jadi ini teman-teman, ini bisa menjadi referensi dalam reparasi ya. Ini triknya ya. Trik-trik ini mungkin bisa dicoba juga. Kita lihat, padahal tegangannya ada ya, V startnya ada, tapi gacunnya tidak mau bekerja. Dan 300-nya ada juga ya. Ini 300 sudah terpenuhi ya, dan V startnya ada, tapi sekunder ini tidak mau ada tegangan ini ya. Nah, itulah teman-teman, makanya konten ini kami harus buat teman-teman. Nah, ini sekarang kami akan mengganti zener ini dengan 22 volt. Ya. Zener ini akan kami ganti dengan 22 volt. Ini ya. Kira-kira apa akibatnya kalau kita ganti zener ini ya dengan 22 volt? Kita lihat dia berapa tegangannya. Dia tetap 15 ya, karena zenernya 22 volt. Dan di sini kita lihat dia 320. Kita kasih mati, dimatikan dia langsung membuang, berarti dia bekerja dengan baik. Modul primernya bekerja dengan baik. Dan kita akan kembali mengukur tegangan pada sekunder ada tidak ya, dengan tegangan V startnya segitu. Seperti ini ya, dia ada tapi overvolt seperti ini. Nah, ini ya. Jadi seperti ini kita lihat yang terjadi seperti ini ya. Ini zener 12 volt. Dia malah 0 volt pada sekunder. Tapi kita pasang 22 volt zenernya, malah masih overvolt. Jadi langkah selanjutnya kami akan memakai resistor ini ya, resistor dan zener. Kedua komponen ini akan kami gunakan. Dan kabel V startnya kami lepas dulu. Selanjutnya kita akan memasang kedua komponen ini. Jadi resistor ini kita pasang pada pin elko ya, yang positif
pada pin elko yang positif. Dan sender yang ini, kita lihat sender yang ini dari ground pada trafo saja biar kelihatan ya. Jadi teman-teman, tujuan konten ini tujuannya agar pekerjaan pemasangan komponennya bisa dengan mudah terlihat. Jadi kelihatan sekali kan. Jadi teman-teman, bagi pemula dan juga untuk referensi bagaimana mencari penyebab overfault pada power supply switching. Dan ini kita pasang ya, pada setelah resistor itu kita pasang untuk phase startnya pada ini. Jadi kelihatannya seperti ini ya. Kami dekatkan ya, seperti ini. Jadi ini teman-teman, kalau misalnya kita pakai modul bawaan, komponen bawaan, di sini juga bisa berpengaruh. Jadi tegangan semua ada, IC PWM ada, tapi power supply-nya, sekundernya tidak bekerja, tidak ada gitu ya. Jadi ini bisa sebagai referensi bagi teman-teman dalam melakukan perbaikan kejadian kerusakan pada power supply switching. Dan kami akan pasang dulu sumber tegangannya. Semoga konten ini bermanfaat ya buat teman-teman dalam mereparasi elektronik, terutama power supply switching ya. Semoga video kami ini bisa membantu, bisa menjadi menambah pengalaman. Jadi tujuan kami berbagi pengalaman dan bermanfaat bagi teman-teman. Jadi kita akan mengukur tegangan di sini setelah pasang resistor ini. Kita lihat apa yang akan terjadi ya. Kita lihat. Tegangannya sudah 10 volt ya. 10 volt. Kita akan lihat efeknya nanti ya. Dan 300-nya kita hidupkan, kita lihat 318 volt. Nah, di sini teman-teman, kami matikan dulu. Jadi perbandingan komponen ini harus teman-teman perhatikan. Semoga bisa menjadi referensi. Kita lihat tegangan sekundernya bagaimana. Setelah pasang zener dan resistor, kita lihat. Dia malah drop ya. Dia malah drop, kita lihat. Ini zener yang 12 volt ya. Dia malah drop, kita lihat. Semuanya drop. Nah, inilah yang harus kami tunjukkan kepada teman-teman tujuan konten ini. Kami senang jika teman-teman juga berhasil dalam berkarya sebagai tukang servis. Kita lihat setelah matikan, dia membuang, berarti air load-nya bekerja. Dan ini ya, ini yang tadi kita lihat ya. Ini ya, ini groundnya dari sekunder nih. Groundnya dari sekunder, kita lihat ya. Kita pastikan lagi teman-teman. Ini dia ya. Sekundernya malah drop. Karena resistornya tetap, tapi zenernya kita pakai gitu ya, zener dan itunya kita ganti. Sekarang kita ganti lagi nih, kita ganti zener yang ini 22 volt ya, ini zener 22, yang ini 12 ya. Kita akan mengganti zenernya, kira-kira apa akibatnya pada power supply switching ini ya. Jadi ini adalah teknik kami dalam mencari penyebab. Misalnya MOSFET-nya sudah ganti, IC PWM sudah diganti, tapi dia masih tidak mau hidup. Ya, ini kita sudah lepas. Yang 12 voltnya kita ganti dengan 22 volt dengan resistor yang terpasang ya. Kita akan memasangnya lagi. Jadi teman-teman, kami akan
Senang sekali jika teman-teman menyaksikan video ini dengan jangan di skip ya, dengan teliti diperhatikan sehingga dalam melakukan reparasi nanti tidak menjadi kecewa gitu ya, menjadi stres, sudah lama tidak jadi ganti ini ganti itu tidak jadi. Dan ini adalah teknik kami dalam mereparasi. Jadi modul ini juga bermasalah awalnya ya. Tusernya mengganti dengan modul switching, modul gacun juga, dan hancur ya, meledak ya, hancur semua transistor finalnya. Kita lihat dia 10,1, kita lihat ini 10,1 juga ya, seperti tadi kita lihat. Nah ini kami ulangi lagi, sudah stabil ya, sudah stabil. Sekalian saja kita langsung sekundernya berapa volt, karena kita harus mencari tegangan di bawah 28 volt ya, 25 sampai 28, 24, 25 gitu ya, itu sudah efektif. Kita lihat setelah ini ya, sekundernya pun mulai normal nih ya, dan tegangan ini kami rasa sudah efektif untuk menghidupkan modul ini. Dan untuk optocouplernya ya, ini ya, optocouplernya 3,4 ini tegangan minimum untuk optocoupler ini. Dia sudah hidup karena itu hanya dioda kan, semacam LED di dalam kan. Dan pada TL-nya juga sudah normal ya. Kalau dia sudah segitu, TL-nya juga sudah, TL431-nya sudah normal. Kita lihat dia sudah stabil teman-teman, 23 volt ya. Ini ya, ini yang membuat transistor finalnya tidak akan hancur, karena kita kalau di atas 25, 32 tadi hancur ya, tipnya akan hancur. Jadi inilah penampakannya teman-teman ya. Jadi ini adalah kami persembahkan buat teman-teman dengan metode ini saja. Ini ya, zener dan resistor ini sengaja kami gunakan di sini sehingga mudah kelihatan ya, mudah kelihatan. Kalau di belakang nanti kameranya sulit, dan saya rasa ini sudah gampang dilihat ya. Dan ini resistornya akan kami ganti dengan nilai yang berbeda. Kami ganti dengan nilai yang berbeda, kira-kira apa akibatnya? Apa akibatnya? Tegangannya berubah, naik apa turun, atau tambah stabil, atau goyang-goyang gitu ya. Karena macam-macam power supply ini sudah kami lepas, kami akan mengganti dengan yang ini. Ini supaya sebagai pembanding, sebagai referensi akibatnya, dampaknya bagaimana jika resistornya mengecil, resistornya membesar gitu ya, nilainya membesar, efeknya bagaimana pada power supply. Kita lihat ini ya. Ya ini sudah kurang mantap nih, soalnya timahnya kurang bagus nih. Saya rasa ini sudah kuat. Kita lihat teman-teman, ini sudah kami ganti tadi ya. Oke, kita cek lagi nih. Dan metodenya gini ya, dilepas sekunder, primer, diukur sana sini, diganti, supaya maksud kami konten ini bermanfaat dan menjadi jelas ya, kelihatan jelas. Lihat ini belum hidup nih, kita hidupkan. Nah ini setelah ganti resistor dia malah jadi 15 volt ya. Resistor yang nilainya lebih kecil dari resistor yang pertama, dia menjadi 15 volt, dan sekundernya pun pasti akan berubah karena V-starnya meninggi ya, seperti itu. Kita lihat ini. Nah ini dia, bagaimana dia. Nah dia overvolt 32, padahal hanya ganti resistornya ini ya. Dia 32 nih teman-teman, ini ya 30 volt, dan ini menjadi 5 volt
Ini normal ya. Nah, itulah dia teman-teman. Kami membuktikan bahwa perubahan-perubahan komponen ini bisa berpengaruh pada kualitas power supply. Bisa berpengaruh pada power supply tidak hidup, tegangannya tidak normal seperti ya. Ini dia 15 volt ya. Gitu ya, padahal sudah ada resistor, tapi nilainya kecil ya resistor ini ya. Jadi teman-teman, saya rasa sangat jelas ya. Dan ini dia menjadi 316. Yang bagus itu dia 318. Nah, ini ya resistor ini. Ini ya yang ya nilai yang begini ya teman-teman, lihat ya, amati dia gitu ya. Ada warna-warnanya itu ya, diamati baik-baik. Selanjutnya kami akan menggantinya lagi untuk membuktikan bahwa resistor dan dioda ini berperan dalam power supply switching ini. Ini modul speaker aktif Polytron ya. Katanya banyak masalah pada power supply-nya. Dan kami juga banyak menangani masalah ini ya. Apalagi IC PWM-nya sulit didapat yang asli. Dan ini yang kami dapat dia hancur, hangus ya. Karena overvoltnya, dipasang racun overvolt tapi dipaksa hidupkan, dan akhirnya hancur modul ini. Transistor finalnya lepas sehingga kami lepas semua. Transistor finalnya tuh pecah ya, hancur. Akhirnya kami ganti, kami harus lepas semua, dan kami perbaiki bagian power supply-nya ini karena tegangannya ketinggian. Setelah kita lihat ya, ini sebagai pembanding teman-teman, 10,1. Nah, ini ya 10,1. Jadi teman-teman, semoga video kami ini bermanfaat ya. Dia ini ya 317 atau 318 ya. Jadi semoga video kami ini bermanfaat bagi teman-teman yang bagi pemula yang mau belajar. Tujuan kami membuatnya seperti ini, komponennya di atas ini, sehingga jelas ya, sehingga jelas bisa langsung kelihatan komponennya, kelihatan apa yang kami lakukan, yang kami perbaiki, dia langsung kelihatan seperti ini. Dan inilah yang akan kami jadikan tegangan kerja modul ini. Dan ini jangan khawatir ya, ini untuk optocoupler itu sudah efektif itu ya. Karena optocoupler itu bekerjanya kan ada dioda LED di dalam. Dioda itu kan tegangannya dari 1,0, 1,5 sudah hidup. Dan ini resistor ini sangat berpengaruh untuk sekundernya ya. Jadi teman-teman, dalam mereparasi power supply switching, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan nih. Kita perhatikan dia seperti ini konstruksinya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami ini bisa bermanfaat.